Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hoyrul Rahman TIA22. Di sini saya akan menjelaskan routing information protocol jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu RIP, yaitu routing information protocol, yaitu yang routing yang menggunakan metode distance vector, dan yaitu menghitung jumlah lompatan atau hop antara satu perangkat ke perangkat yang lain. Oke, next. Nah, ini yang kedua, cara kerja RIP, yaitu setiap router yang menggunakan RIP akan secara berkala dan mengirimkan tabel routingnya kepada router yang terhubung langsung dengannya. Setiap informasi yang dikirim menyebutkan jalur mana aja yang tersedia dan berapa jumlah hopnya. Nah, jika salah satu jalur mengalami gangguan, maka RIP ini akan menghitung ulang rute yang terbaik. Nah, inilah cara kerjanya RIP. Nah, berdasarkan hopcount yang tersedia, namun karena pembaruannya hanya tersedia di setiap 30 detik, maka perubahan dalam jaringan tidak langsung disadari, dan ini disebut sebagai konvergensi. Begitu. Nah, kelebihan RIP ini ada 3, yaitu yang pertama, sangat mudah dipahami dan dikonfigurasi, terutama oleh pemula. Ini terjangkau bagi pemula. Nih saya menjelaskan ini adalah RIP, begitu. Cocok nih untuk pemula. Dan yang kedua, yaitu cocok digunakan pada jaringan yang berskala kecil. Juga nih enak kalau untuk buat searching lah begitu, yang enggak terlalu besar, yang perangkatnya kecil begitu. Dan yang ketiga, yaitu sudah didukung oleh banyak perangkat jaringan, baik yang lama maupun yang baru. Nah, kelebihan ini memiliki struktur konfigurasi yang sederhana, begitu. Namun tidak membutuhkan pengaturan yang rumit atau penghitungan manual jalur, begitu. Dan RIP ini yaitu dengan konsep routing dasar dalam jaringan. Dan RIP ini cocok untuk jaringan kecil atau menengah karena keterbatasan maksimal 15 OP, dan paling efektif jika digunakan di jaringan yang ukurannya tidak terlalu besar, begitu. Dan juga di sini seperti kantor kecil atau lab di kampus, RIP ini bisa berjalan cukup baik, begitu, dan stabil, begitu. Cocoknya untuk sekolah-sekolah, begitu, yang butuh jaringan di dalam ruangan, begitu. Ini cocok nih pakai RIP aja, begitu. Dan dikenal luas, tersedia banyak perangkat jaringan, merupakan salah satu protokol routing tertua dan standar, begitu. RIP ini juga disebut routing tertua, begitu. Hampir semua router itu, termasuk router kecil seperti Mikrotik atau Cisco kelas bawah, mendukung terhadap RIP, begitu. Dan juga dokumentasinya banyak dan mudah ditemukan, membuatnya itu praktis untuk belajar dan eksperimen, begitu. Kalau mau nyoba eksperimen atau untuk belajar yang praktis, begitu, pakai RIP. Dan juga lanjut ke slide keempat, yaitu kekurangan RIP. Nah, yang pertama itu proses konvergensi yang lambat sehingga jaringan butuh waktu untuk mengenali perubahan. Yang kedua itu hanya mendukung maksimal 15 HOP, yang berarti tidak cocok untuk jaringan yang luas atau besar. Nah, jika jalur dari satu titik ke titik lain membutuhkan lebih dari 15 lompatan, maka RIP ini akan menganggap rute tersebut tidak valid atau putus, begitu.
Inilah enaknya RIP begitu. Walaupun dari titik 1 ke titik 2 itu membutuhkan lebih dari 15 lompatan, maka RIP itu akan tidak menganggap router tersebut itu tidak putus begitu. Karena di RIP ini akan mencari jalur yang terbaik. Seumpamanya di router yang keberapa itu mati, dia akan mencari solusi tersebut begitu. RIP-nya akan mencari jalur yang sekiranya router yang kebaik ini tidak putus begitu. Dan juga konfigurasinya itu lambat begitu, karena di RIP ini membutuhkan 30 detik untuk menyebarkan update ke semua router. Dari hingga 30 detik itu ini termasuk cepat sih, 30 detik itu. Dan yang ketiga yaitu tidak mempertimbangkan faktor lain seperti bandwidth atau kecepatan jalur, hanya fokus pada jumlah HOP begitu. Dan RIP ini hanya fokus pada jumlah HOP-nya, bukan kualitas linknya. Nah, makanya akibatnya RIP ini bisa memilih jalur yang lebih pendek tetapi lebih lambat begitu. Padahal ada jalur lebih cepat namun dengan HOP lebih banyak. Nah, makanya di RIP ini akan mencari jalur yang lebih pendek tapi lebih lambat gitu, ketimbang jalur lebih cepat namun dengan HOP-nya lebih banyak gitu. Dan yang keempat itu rentan terhadap routing LOP. Nah, karena metode distance vector itu bersifat pasif, router hanya percaya pada informasi dari tetangganya. Bisa terjadi looping di mana data berputar-putar tanpa tujuan. Meskipun RIP ini melakukan mekanisme seperti split horizon, good positioning, dan hold down timer, tetap saja protokol ini lebih rentan dibandingkan protokol modern seperti OSPF begitu. Makanya RIP ini cocok bagi pemula begitu, dan skalanya itu tidak besar begitu. Kalau mau skala yang lebih besar ada OSPF dan juga yang lain-lain begitu. Nah, inilah topologi RIP. Nah, di sini ada PC1, PC2, router A, router B, router C, router D, dan PC3. Nah, di sini dari PC1, dari router A ke router C, ini akan mencari router yang sedikit HOP-nya begitu, tapi lebih lambat begitu. Inilah kelebihannya RIP, dan si pengguna itu tidak tahu bahwa router tersebut itu putus begitu, karena di RIP ini menggunakan yaitu butuh waktu 30 detik untuk mengupdate gitu. Dan kesimpulannya yaitu Routing Information Protocol RIP adalah salah satu protokol routing paling dasar dan cocok untuk digunakan di jaringan kecil. Meskipun sederhana dan mudah dipelajari, namun RIP ini memiliki keterbatasan terutama dalam hal skala jaringan dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan. Namun untuk keperluan pembelajaran dan simulasi dasar, RIP adalah pilihan yang tepat begitu. Nah, begitulah kira-kira yang bisa dapat dipahami begitu. Saya akhiri dengan pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya guys.